ngerasa kayak wah ini tuh kayaknya emang dia deh orang yang tepat gitu. Dia sayang keluarga, dia agamanya juga bagus banget. Jadi aku kayak lupain lah dulu aku pengen punya cowok yang begini. Ternyata di depan mataku jodoh aku tuh harusnya seperti ini loh gitu. Menjadi seorang ibu muda seringkali berarti belajar banyak hal lebih cepat dari yang dibayangkan. Belajar memahami pasangan, anak, dan juga diri sendiri. Salah satu pasangan yang menikah muda adalah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Di usianya yang masih muda, Aurel belajar menjalani banyak peran, sekaligus sebagai individu yang masih terus bertumbuh. Tapi sebelum kamu bilang iya sama Atta, ada keraguan tertentu gak sih mengenai menikah muda ini? Waktu bilang iya, tiba-tiba si Bang Atta tuh nangis. Terus dia akhirnya ngomong kayak, iya sebenarnya aku tuh gak bisa tanpa kamu, dia bilang gitu. Akhirnya dari situ aku mulai, Will you marry me? Harapan aku gak jauh-jauh, yang penting kita bisa terus belajar untuk mempertahankan apapun itu, saling mengingatkan, dan saling menjaga satu sama lain. Untuk istriku Titania Aureli Nur Hermansyah, I love you. Apa satu hal yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman Gen Z mengenai menikah muda? Hai, welcome to Mom's Corner. Jadi tanggal 3 April kemarin, pada saat aku buka Instagram, aku lihat timeline aku isinya foto-foto video yang bikin aku senyum-senyum sendiri. Atta Halilintar menyiapkan candlelight dinner di Bali, bunga mawar di mana-mana, plus ada fireworks. Wow. Terus yang bikin melting nih ya, Atta Halilintar berlutut pegang kotak cincin dan bilang, "Will you marry me today, tomorrow, and forever?" Oh my god, beneran? iya karena Wow. Sebelumnya Kak, dari sebelum nikah tuh Atta pas propose aku tuh gak pernah ngomong kayak will you marry me. Jadi waktu itu aku sempat ngomong kayak kamu aja tuh gak pernah ngomong gitu ke aku bilang gitu. Nah, makanya pas kemarin dia kayak ngomong gitu aku juga kaget sih kayak hah oke. Terus aku kayak langsung yang kayak oh iya. Cuman emang tipikal Bang Atta tuh tipikalnya memang bukan cowok yang apa-apa tuh kayak kasih bunga atau dia tuh ngomong kayak kamu cantik deh, I love you. Dia tuh nggak tipe kalian emang gak kayak gitu. Jadi ketika dia kayak gitu aku tuh shock banget, shock dan kayak lo habis ngapain kalau bisa ngomong gini malah jadi bertanya-tanya gitu. Berarti kemarin tuh kamu nggak tahu surprise itu? Sebenarnya aku tuh sama dia aku bilang aku pengen ke Bali, aku pengen dinner. Nah cuman ya nggak expect bakalan dikasih cincin, dikasih gift, dikasih apa segala macam gitu. Oh jadi kemarin itu karena anniversary yang kelima makanya sespesial itu ya? Iya. Tapi setiap tahun anniversary-nya spesial atau enggak? Ini paling spesial karena kalau aku dengar dari cerita orang-orang ya, karena kan banyak yang bilang ujian pernikahan di 5 tahun tuh lumayan berat kan Kak. Jadi kayak mungkin di 5 tahun tuh ada mungkin beberapa orang yang mungkin berpisah atau gimana kayak gitu kan, kita juga nggak tahu. Nah cuman dengar cerita orang-orang tuh kayak ih horor banget ya 5 tahun tuh berarti struggle banget ya gitu. Jadi kita berdua tuh appreciate kayak wow kita bisa yang lewatin 5 tahun ini gitu ya, dimana dengar cerita orang-orang tuh kayak horor. Aduh 5 tahun gue tuh gini gue tuh baru tahu laki gue gini. Jadi aku kayak oh oke. Alhamdulillah nih bisa ngejalanin semua, kita selamanya bisa ya gitu. Iya aku juga sering denger lagi. Iya kan, itu yang Kak? bikin agak-agak takut ya. Iya, untuk 5 tahun pertama. 15 aku kayak oh my god, oke. Bismillah semoga kita bisa nih gitu. Oke, kita akan tanya-tanya lagi lebih dalam. Tapi sebelum itu aku mau main game one word answer. Jadi aku akan kasih kamu satu kata atau situasi. Nanti kamu jawabnya langsung secara spontan aja. Oke. Pertanyaan pertama. Jadi ibu itu? Luar biasa. Atta sebagai suami itu? Siaga. Oke. Aduh. Amina? Anak pertama. Ya. Azura? Sweet. Oke. Iya. Me time-ku adalah? Nah ini nih jawabannya sulit untuk dijawab. Me time aku mungkin jalan-jalan. Ya. Cuman jalan-jalan tetap aja Tapi diintilin. lumayan effort ya buat dapetin me time-nya. Iya, makanya aku bilang kalau me time tuh kayak bahkan aku sama diri sendiri aja kapan ya aku punya waktu me time. Cuman suamiku tuh selalu bilang kamu tuh sering tahu punya waktu me time, kamu mani-pedi me time, kamu
nyalon me time itu kurang, dia selalu nanya gitu kayak iya sih Pak. Oh jadi kamu cukup." merasa itu bukan me time? Bukan, ya perawatan aja, bukan suatu hal yang me time kalau menurut aku. Iya, oke. Menikah muda itu Seru. seru, wow. Tapi berarti kan kamu tahun Aku 2021 itu umur berapa? Umur 22. 22. Iya. Kalau zaman sekarang sih masih tergolong muda ya. Muda, iya. Kalau zaman sebelum kita mungkin banyak yang Iya. udah menikah habis SMA Ya gitu-gitu. 18 tuh banyak banget sih. Sri. Tapi waktu itu apa yang membuat kamu merasa oke, kayaknya aku ready deh buat menikah di usia 22 tahun? Iya, jadi dulu tuh Kak emang cita-citaku tuh nikah muda. Oh serius? Iya Kak, aku tuh pengen banget nikah muda karena dulu tuh aku pengen bebas. Maksudnya bebas tuh bebas dalam bayang-bayang orang tua. Aku nggak mau dilarang sama orang tua. Aku pengen deh, maksudnya bisa kayak pacaran, bisa segala macem. Sedangkan kan dulu orang tua aku tuh Bunda Ashanti lumayan cerewet, strict banget, kayak aku mau pergi sebentar, aku cuman gak bales chat 1 menit aja tuh aku bisa dimarahin gitu. Jadi kayak aduh udah deh, kayaknya aku pengen nikah deh, kayaknya aku nggak bisa. Nah waktu itu karena pengen kayak gitu, dan alhamdulillah pada saat itu aku deket sama Atta. Jadi dulu tuh aku pernah deket lah sama beberapa orang, pacaran segala macam tuh orang tua aku kayak masih yang apa ya, masih banyak aturannya. Nah ketika sama Atta mungkin dia pikir oh semoga nih orang nggak aneh-aneh ya, maksudnya kan karena dia mungkin someone, jadi mungkin kalau mau aneh-aneh orang tuh bakal lihat gitu loh Kak. Jadi orang tahu kayak oh ya udah oke. Jadi dulu tuh agak lumayan boleh nih, maksudnya kayak pergi agak pulang malam tuh agak boleh. Oke, agak loose dikit ya. Iya, agak mungkin yang tadinya jam 9 jam 10 itu tuh boleh jam 10 tuh belum ditanyain tuh gitu. Masih kayak oh ya aku masih nonton, terus orang tua aku kayak oh ya oke, hati-hati ya. Kalau dulu aku nggak balas 1 menit foto kamu sama siapa udah kayak gitu. Jadi kayak oh ya mungkin ini saatnya. Dan dulu tuh Atta sampai sekarang sih dia tuh sayang banget sama adik-adik aku, sayang sama keluarga. Jadi aku ngerasa kayak wah ini tuh kayaknya emang dia deh orang yang tepat gitu. Dia sayang keluarga, dia agamanya juga bagus banget. Jadi aku kayak lupain lah dulu aku pengen punya cowok yang begini. Ternyata di depan mataku jodoh aku tuh harusnya seperti ini loh gitu. Tapi kamu kan juga punya anak perempuan kan? Kamu akan ngelakuin hal yang sama seperti Bunda Ashanti atau enggak? Iya lagi Kak. tapi sebenarnya aku tuh kayaknya kalau menurut aku ya Kak, aku kalau yang aku lihat dan kalau aku denger Atta lagi ngomong tuh dia strict banget ke anak perempuannya. Aku yang kadang suka ngingetin kayak Pak jangan terlalu kayak gitu. Kita tuh sama anak harus ngerangkul kayak sama temen, aku bilang. Mungkin memang ada beberapa hal yang harus mungkin cara melarang kita tuh beda. Jangan pernah kamu bilang kayak Amina kamu nggak boleh gini ya. Biasa anak tuh kalau digituin kan penasaran ya. Karena aku dulu kayak gitu Kak. Kalau aku dibilang jangan, coba gitu. Kenapa gue dibilang nggak boleh nih? Aku bilang gitu kan. Terus Atta tuh mungkin masih yang kayak nggak apa-apa. Emang nggak boleh gini. Aku bilang ingat ya. Aku sih cuman ngasih tahu. Aku cuman nggak mau kamu takutnya nanti nyesel di usia nanti. Aku bilang gitu. Terus dia bilang ya ntar yaudah deh nanti aku coba gitu. Jadi memang emang tricky ya Kak punya anak perempuan sejujurnya. Makanya aku pengen punya anak cowok kayak Kak Diki. Soon ya. Iya. Tapi sebelum kamu bilang iya sama Atta, ada keraguan tertentu gak sih mengenai menikah muda ini? Waktu bilang iya. Sebelum bilang iya ada keraguan iya. gak? Ada. Karena dulu sebelum aku nikah sama Bang Atta itu aku sempat putus Kak. Jadi sempat bener-bener udahan sebulan. Jadi aku waktu itu sempat mikir oh berarti memang dia bukan jodoh gitu. Nah cuman pada saat itu karena waktu itu lagi akhir tahun, aku ngomong lah ke Bang Atta, aku bilang gini, oke, karena kita waktu itu kenalnya baik-baik dan kamu ke keluarga aku kan juga baik-baik. Kalau bisa, kalau emang kita udahan dan emang kita nggak cocok, kamu kalau bisa ngomong ya ke orang tua aku, maksudnya bahwa ya udah nih kita kayak emang lebih cocok temenan gitu, supaya maksudnya ngejaga silaturahmi aja sih Kak, supaya nggak ada pikiran yang buruk gitu kan dari orang tua ke Bang Atta dan sebaliknya juga. Jadi waktu itu aku lagi di Bali, terus karena pas akhir tahun juga lagi libur, dia bilang oh ya udah oke aku ke Bali. Dia ke Bali, nah niatnya waktu itu Bang Atta emang pengen kayak ngomong ke orang tua aku bahwa iya nih kita udah nggak sama-sama lagi, aku udah serahin ke Bunda sama Pipi, kita udahan aja gitu. Nah cuman di hari di tahun baru nggak tahu kenapa tiba-tiba si Bang Atta tuh nangis lah, maksudnya dia mungkin
aku juga nggak ngerti dia mungkin ada yang mau dia sampaikan atau gimana, dia nangis. So aku bilang kenapa, nah jadi dia nangis, aku juga jadi ikut nangis kan Kak, karena waktu itu lumayan lama sih, 1 tahun lah kita maksudnya intens kan, maksudnya ketemu lah segala macem, dia udah deket banget sama keluargaku, jadi dia ngomong dan segala macem, terus dia akhirnya ngomong kayak, iya sebenarnya aku tuh nggak bisa tanpa kamu, dia bilang gitu. Akhirnya dari situ aku mulai, wah oke, berarti ya udah. Bunda aku tuh tadinya udah kayak nungguin karena aku udah ngomong, Bun aku udah gak sama banget, udah putus, dia kesini mau ngomong. Terus orang tua aku nungguin nih, dia ngechat aku pas waktu itu, Kak kayaknya Bunda udah sama Pipi udah ngantuk deh, aku mau tidur. Karena itu udah jam 12 Kak. Gak ngomong-ngomong. Gak ngomong-ngomong, mungkin kalau Atta mau ngomong besok aja. Udah besok paginya aku ketemu Bunda, Bunda aku gak jadi putus ya. Dibilang emang ya anak muda, maksudnya ya dikirain Bunda aku tuh Aurel di usia waktu itu aku berarti 21 tuh 21 tuh udah gak yang kayak gini deh, harusnya udah gak yang kayak anak-anak banget, ternyata masih kayak gitu. Jadi pada saat itu pas dia bilang gak bisa tanpa aku, terus setelah kita ngobrol banyak, mungkin ada beberapa hal yang dia gak bisa nerima kekurangan aku atau gimana, dan aku juga sebaliknya, kita omongin Kak, semuanya kita omongin, ya mungkin kedepannya harus lebih begini, akhirnya ya udah, akhirnya kita coba. Dan pada saat itu dia langsung ngajakin nikah. Terus jadi habis putus itu memang habis itu pacarannya langsung menuju ke pernikahan ya? Iya, dia langsung seserius itu? Serius, langsung ngomong, terus langsung ngomong ke orang tua. Dia ngomong sendiri. Wow. Tanpa orang tuanya waktu itu. Jadi papaku juga kayak, kaget kan, kayak ini anak gue cewek pertama kali gitu. Terus ada cowok ngajakin nikah tapi dia datangnya sendiri. Jadi itu juga papaku juga merasa itu poin kayak, wah dia gentle dan serius ya gitu. Keren. Gitulah Kak. Tapi setelah dijalanin sekarang 5 tahun, Ya. ternyata pernikahan itu seperti apa sih menurut kamu? Apa yang paling berbeda dari bayangan kamu dulu terkait pernikahan? Dulu yang aku pikirin dan yang aku bayangkan pernikahan itu indah banget. Maksudnya indah tuh gini, sebenarnya memang indah, cuman yang kita pikirin tuh karena aku dulu suka nonton drakor, jadi aku merasa kayak di drakor gitu, kayak love, gak ada berantem. Kalaupun berantem tuh cowok bisa yang kayak datengin, sorry, kasih bunga. Jadi bayangan aku tuh kayak gitu. Ketika nikah dan aku mendapatkan pasangan yang mungkin memang tipe kalau orangnya bukan yang ngasih bunga, yang Kayak cowok-cowok drakor gitu. Iya, ya? nggak cowok-cowok drakor tuh kayak, ternyata nikah tuh gini ya. Terus kayak harus menyatukan dua pikiran yang kita tuh beda, gitu. Dan yang membuat aku yang ngerasa beda banget, ternyata kita menikah tuh sebagai perempuan kita harus menurunkan segalanya sih menurut aku. Segalanya tuh bukan dalam berarti mungkin kalau tapi ini kan orang beda-beda Kak. Kalau aku memang semuanya aku turunin, kayak misalnya mungkin dulu aku bisa menerima semua pekerjaan, aku bisa ngelakuin segala macam. Sekarang tuh aku punya rem untuk diri aku, jadi kadang aku nggak mau nerima semua job, dalam arti aku nggak mau ngerasa aku lebih hebat dibanding suamiku. Aku tuh nggak pernah mau itu. Jadi aku menurunkan kayak, nggak deh, kayaknya aku nggak perlu dah, aku ambil gitu. Karena aku nggak mau ngerasa nanti aku tuh lebih hebat loh dari kamu gitu. Jadi itu semua aku turunin, semua ego, pekerjaan, waktu apa segala macem aku turunin. Dan it takes time kan buat ngelakuin hal itu juga. Banget Kak. Apalagi kamu kan anak pertama. Atta anak pertama. Ego anak pertama tuh biasanya sama-sama tinggi kan. Yes. Terus kalau lagi ada konflik gitu, gimana cara overcome the situation? Awal-awal memang aku nggak mau ngalah tipikalnya. Itu makanya Cewek anak pertama lagi. Anak pertama. Jadi waktu itu Kak, awal aku nikah baru 1 bulan, aku tuh minta pisah sama Atta. Really? Yes, karena aku shock, aku kaget. Ya dimana dulu kan aku anak pertama, orang tua aku tuh juga apapun tuh disiapin. Maksudnya tuh kayak, oke, kita mau liburan, oke, disiap. Maksudnya orang tua aku tuh tipikalnya yang manage gitu loh, yang kayak oke, kita pergi ke sini, kita gini. Terus dari segi finansial, mungkin kan aku dulu juga anak pertama tuh maksudnya apa-apa semua sendiri gitu kan Kak. Gak ada yang kayak bergabung atau gimana. Nah ketika menikah kayak aku harus ngurus semua rumah sendiri, ngurus kayak dari ART, urusan makanan, semua tuh aku harus mikirin, kayak semua tuh bergantung ke aku. Jadi Atta tuh kayak nanya, iya besok kita makan apa, besok kita ini, soalnya kayak ternyata kayak gini ya gitu. Jadi awal tuh aku repot banget. Dan yang membuat awal-awal waktu itu mau pisah itu karena bahas finansial. Nah itu kan sensitif ya Kak, maksudnya
Atta tuh kan karena memang dia dari dulu tuh anak pertama, dia sendiri, dia biasa ngurus adik-adiknya. Jadi maksudnya semua tuh dengerin dia gitu. Nah, di mana aku tuh dulu juga gitu. Di keluarga semua tuh dengerin aku. Jadi ketika Atta bikin peraturan, oke kita di pernikahan gini, aku udah siapin ada orang finance, ada orang gini, nanti orang finance ini akan bikin. So kayak, hah? Apaan enggak, aku mau ngurus semua sendiri, aku bilang gitu. Ya nggak bisa gitu. Nah, akhirnya berdebat. Ternyata ya memang setelah aku pelajari dan aku bertanya sama banyak orang tua aku juga bilang, karena waktu itu sampai Atta tuh nelfon orang tua aku mau nganterin Aurel ya ke rumah gitu. Ini dia, jadi waktu itu aku ngomong, aku udah nggak bisa sama kamu. Nah, tipe kalau Bang Atta itu dia memang kalau aku ngajakin begitu dia orang iyain, dia kayak dia bukan tipe yang begging gitu loh, Nggak bisa ditantang gitu ya. Bisa. Jadi kalau ditantang dia tantangin balik. Jadi waktu itu pas aku minta gitu dia bilang, oke, ayo aku anterin. Shock gak kamu? Shock banget Kak, karena di bayangan aku drakor gitu. Kayak ketika aku bilang kayak gitu, jangan dong sayang dipeluk. Ini gak ada. Tau gak pada saat itu Kak, rasanya aku kayak ditampar, tau gak, kayak aku ngomong kayak gitu diain gitu. Terus pas dia mau nganterin tuh aku malah marah, kenapa kamu malah anterin? Tapi sampai sekarang kalau kamu marah kamu masih suka ngancem? Udah nggak pernah karena aku tahu dia akan iyain. Udah nggak bisa. Jadi pada saat itu dianterin, terus dia ngomong, lah kan kamu tadi minta anterin ke rumah orang tua kamu, terus sekarang kenapa kamu marah? Ya enggak, kan aku pikir kamu bakalan kayak semua itu bukan yang kayak di film, please dong, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak ya udah, setelah aku ngobrol juga lah sama orang tuaku, akhirnya orang tuaku juga ngajarin, kamu tuh nggak boleh begini, mulailah diajarin. Terus oke, dari situ aku baru kayak agak belajar untuk calming, lebih kayak bisa menerima lah bahwa oke nih tuh aku udah nikah loh, kayak gitu. Jadi nggak mengancam tuh salah satu pelajaran yang bagus banget dalam fase adaptasi kamu itu ya. Yes. Terus habis menikah kamu kan gak lama langsung ada hadir Amina. Iya. Berarti kamu menjadi istri di usia muda dan young mom at the same time. Iya. Wow. Apa perubahan terbesar yang kamu rasain setelah Amina lahir? Wow. Yang dimana tadinya semua aku pikirin Atta Aurel. Sekarang tuh harus ada Amina, terus jadi lebih rame. Maksudnya lebih rame tuh dalam artian mungkin bawaannya yang tadinya kita jadinya berdua, sekarang harus ada suster, terus ada segala macem. Dan sebenarnya dulu aku tuh belum siap Kak, aku pengen pacaran dulu. Oh sebenarnya kamu nggak planning langsung punya anak? Enggak, paling enggak ya kayak 1 tahun deh gitu. Karena kan waktu itu aku sama Bang Atta itu setahun itu bukan pacaran yang kayak anak-anak muda pada umumnya gitu loh Kak. Jadi kayak Bang Atta tuh sangat amat menjaga. Jadi aku tuh pengen kayak oke, setelah nikah aku tuh pengen pacaran after menikah, pengennya tuh gitu. Jadi kayak pengen jalan-jalan berdua, pengen quality time waktu berdua tanpa mikirin aduh ada anak-anak segala macam. Tiba-tiba dihadiahin kayak wow, kaget banget kayak hah. Apalagi waktu itu aku sempat keguguran dulu. Jadi aku keguguran, terus nah dari keguguran itu aku sempat mikir, oh yaudah kita pacaran aja dulu gitu. Makanya pas kita mau pacaran, ternyata hamil Amina. Jadi emang bener-bener belum siap, cuman mau gak mau harus siap gitu. Terus pas punya anak tuh yang kamu rasain lebih ke capek fisik kah, capek mental kah, atau malah prioritas kamu tuh jadi shifting semuanya? Jujur capek mental. Oh ya? Apalagi semenjak ada kedua, ada si Azura. Karena waktu itu aku tuh belum ngerasa belum cukup memberikan banyak hal sama Amina. Tiba-tiba aku udah hamil, jadi aku gak fokus gitu Kak. Jadi Amina waktu itu baru ulang tahun 1 tahun, tiba-tiba aku hamil Azura. Jadi kayak waktunya tuh cepet banget. Jadi kadang aku tuh suka ngerasa kayak capek, kayak pusing gitu. Sedangkan ya gimana, emang udah ada buntut 2 gitu. Jadi aku ngerasa kayak mau pecah kepala. Ya aku ingat banget lagi waktu itu kamu sempet podcast sama dokter Ivan kalau gak salah ya. Karena kamu habis sesar terus langsung hamil lagi kan? Iya. Terus kata dokter gak apa-apa? Pada waktu itu dokter tuh sempat, jadi waktu hamil ngelahirin yang kedua itu memang operasinya agak lumayan lama. Jadi aku nanya, dok kok kemarin aku lama ya operasinya? Iya karena kamu jaraknya deket, jadi itu ada pelengketan. Jadi pelengketan tuh bener ada? Iya, jadi itu yang membuat lebih lama. Jadi mungkin pas lagi mau di blacknya atau gimana tuh agak lebih lama Kak. Jadi dia masih lengket, jadi kayak jahitan dalamnya tuh masih belum kering sempurna, udah hamil lagi. Gitu. Jadi waktunya cepet Kak, jadi setahun hamil lagi.
Tapi menurut kamu karena Amina sekarang udah 4 tahun, fase di usia berapa yang menurut kamu paling susah, paling wow? Terrible tuh. Oh ya? Yes. Berarti Azura sekarang ya? Sekarang Azura tuh udah 2,5, Amina 4 tahun. Nah alhamdulillah Amina ini di usia 4 ini dia udah lebih ngerti. Iya. Jadi aku udah lebih nggak sepusing itu. Nah sekarang ada Azura gitu, karena dia merasa anak paling kecil, jadi dia agak lumayan lebih sensitif gitu. Jadi kayak lebih gampang mungkin marah. Jadi kalau dia nggak didengerin dia marah. Oh ya? Dan dia sama kakaknya juga galak banget, suka ngejambak. Jadi mereka suka jabak-jabakan. Itu kak yang aku suka kayak apalagi gitu. Nanti yang satu nyolek, yang ini nggak suka dijambak. Jadi aku kadang di rumah kayak baru duduk sebentar udah mulai nangis. Baru mau duduk bentar udah mulai berantem, ngadu. Yang satu ngadu, yang satu. Jadi aku tuh kadang suka kayak aku butuh waktu untuk sendiri gitu. Cuma kadang sendiri kangen anak, jadi kayak serba salah. Kayak jauh dari anak ya kangen anak. Deket anak. kadang-kadang suka gitu pusing. Makanya Kak Niki tuh kalau kakak anak cowok gitu nggak atau enggak? Sama juga sih. Oh sama ya? Sama juga. Cuma mereka mungkin apa ya? Kalau anak cewek rebutan mainan gitu-gitu nggak sih? Iya, rebutan mainan. Terus adiknya nge-copy kakaknya banget. Jadi kalau kakaknya gini Sama banget. oh iya, berarti sama. Karena Kak. kayaknya memang adik-adik tuh look up tuh kakaknya tuh kayak oh kakaknya ini adalah superstar yang harus gue ikutin apapun idola banget. Jadi kakaknya pakai baju ini, mama aku mau baju kayak kakak. Jadi sekarang mereka kayak jadi anak kembar, mau Lucu baju banget. sama. Isa tuh umur berapa Kak? 4 ya? Isa 4 tahun, baru ulang tahun keempat. Adiknya? Adiknya 15 bulan. Oh, Tapi jadi nggak sedekat itu. Jadi iya, maksudnya waktunya gapnya nggak terlalu dekat juga gitu. kalau aku 1,5, jadi lumayan deket. Nggak nyampe 2 tahun. Dinamika dua anak perempuan di rumah tuh kayak gimana sih? Jujur Kak, itu lebih ke berantemnya ya karena Berantem tuh sering kalau anak perempuan. Bukan sering, apa ya, dia tuh kayak ada aja hal yang kayak misalnya, jadi adiknya tuh nggak suka diisengin, kakaknya iseng banget. Jadi misalnya adiknya lagi makan, terus dia kayak toel, nah adiknya tuh di toel dikit aja dia tuh marah, dia sensi banget. Oh, dia suka marah. Iya, jadi dia tuh gampang dipancing. Misalnya kakaknya isengin kayak, iya adek ada ini, adek mau diambil, terus nanti dia teriak, kakaknya dijambak, sering pokoknya. Tapi yang aku amazed, Amina tuh sabar banget. Dia dijambak, dia dicakar mukanya, dia tuh gak pernah balas. Dia cuman kayak, mama tolong aku dijambak gitu. Jadi dia gak pernah marahin adiknya. Jadi aku bilang, Amina kamu tuh baik banget. Adiknya tuh yang kayak, gitu. Lebih apa ya, lebih gak bisa diem, lebih banyak explore, lebih berani. Itu adiknya tuh lebih berani jauh. Iya. Amina tuh kayak, apa-apa dia takut. Adiknya tuh apa-apa dihadepin. Jadi lucunya walaupun adik kakak tuh karakternya bisa sangat-sangat berbeda kayak gitu ya. Beda banget Kak. Jadi kalau Amina tuh aku bilangnya dia tuh bisa lebih tampil, adiknya enggak. Jadi adiknya tuh malu. Terus dia kadang ngerasa kayak nggak pede. Nah kalau Amina tuh menurut aku agak lumayan pede. Maksudnya dia pede banget kalau ada orang, dia tuh bisa kayak halo, bisa kayak gitu. Dia tuh real, kayaknya dia tuh ngelihat orang tuanya. Jadi dia kayak gitu. Kayak dia bisa bikin TikTok apa segala macem. Kadang kita kan juga ngebatasin ya, kakak jangan bikin TikTok terus. Itu dia yang minta kalau TikTok? Dia yang minta. Jadi kan aku gimana ya, aku sama Bang Atta kan memang di dunianya kayak gini kan Kak. Betul. Jadi kalau kita mau bilang enggak ke anak, Amina tuh suka, dia nanya balik kayak, terus kenapa mama papa bikin, aku gak boleh. Dia tuh sering banget kalau kita larang, dia tuh selalu jawab, dia bantalin lagi lah, tapi kan mama bikin, kenapa aku gak boleh, dia bilang kayak gitu. Jadi pada saat itu jadi kadang kita suka kayak, iya pak, kita gak bisa juga ngelarang Amina sepenuhnya, karena kita dunianya juga kayak gitu, aku bilang gitu kan. Karena kamu selalu bikin konten depan dia juga gitu kan, dia selalu ngelihat kamu. Jadi dia mau gak mau tuh, itu syuting dia tuh bener-bener kayak, ayo lihat aku, dia tuh suka yang kayak gitu, ayo kita bikin apa. Kadang sama tim aku juga kayak, Kak Zulfa kita bikin apa hari ini, kita konten apa gitu. Wow. Jadi aku suka kayak, ya mau dilarang juga ya mungkin memang lucu banget. Iya, cuman kadang aku juga, karena kadang kan suka ada orang yang menegur juga kan Kak, bilang kayak Amina tuh terlalu tua di usianya. Aku bilang ya mungkin ya mau gimana ya, kalau mau dilarang juga kan kasihan ya. Terus ya mungkin Amina kelebihannya di sini, mungkin dia di sekolahnya mungkin nggak begitu bisa yang kayak anak-anak lain, tapi dia punya kelebihan lain gitu. Jadi aku kayak ya udahlah. Tapi pasti kamu kasih batasan-batasan tertentu nggak? Iya, handphone dia gak boleh. Jadi nonton karena dia udah, waktu itu aku salah sih, memang
dia kebiasaan makan sambil nonton. Dan itu juga setelah aku lihat lagi, Bang Atta tuh tipikalnya kayak gitu. Jadi ya kan kita kan kalau melarang anak kan kita harus ngaca juga ya Kak sama diri kita gitu. Jadi Bang Atta memang dia kebiasaan dari dulunya makan itu sambil nonton. Nah jadi Amia tuh dari kecil selalu ngeliat papahnya setiap makan itu di depan TV. Jadi dia juga melakukan hal yang sama. Itu juga jadi makan depan TV juga? Yes. Jadi dia hanya boleh makan itu, menonton TV itu pada saat makan. Setelah itu udah gak boleh. Oh, bener ya anak itu peniru ulung banget ya? Banget Kak. Jadi aku tuh kadang bener-bener, jadi Bang Atta tuh sempet kayak negor susternya kayak, Sus kakak jangan nonton mulu ya kalau lagi makan gini-gini. Aku bilang, Pak coba deh kamu lihat diri kamu juga. Kamu kalau makan di depan anak-anak tuh selalu sambil nonton. Kayak tadi sebelum aku berangkat gitu ya, kita makan, tapi dia sambil nonton anime. Terus aku kayak anaknya juga jadi ngeliat terus gitu. Iya kan? jadi mau nggak mau kan dia juga jadi ngeliat gitu. Dan memang kita tuh kebetulan rumahnya memang jadi TV itu di ruang tengah, jadi semua tuh bisa ngeliat TV gitu. Jadi anak-anak gitu. Jadi kadang kalau misalnya kalau lagi pergi ke luar negeri kan hektik ya Kak. Jadi mau nggak mau ya udahlah kita kasih gitu. Tapi pas udah di Jakarta semua kita rubah lagi, cuma boleh nonton di TV. Nah kalau TikTok itu batasannya gimana? Kayak sosial Dia media? Cuma boleh pakai handphone kamu? Cuma boleh pakai handphone aku dan ngeliat video aku. Jadi gitu. dia selalu setiap buka TikTok mau TikTok mama. Jadi dia cuma lihat video-video aku ataupun video dia. Jadi kalau aku lagi joget. Oh jadi dia nggak pernah kayak scrolling sendiri Nggak. gitu? Cuman kemarin yang aku kaget dia bikin TikTok terus dia upload. Hah? Jadi dia bikin. Dia maksudnya bikin sendiri? Iya jadi kan dia lagi punya handphone aku lagi nonton. Dia pencet, dia taruh handphonenya, terus dia bikin. Terus tiba-tiba susternya bilang gini, Ibu kakak kayaknya upload video deh di TikTok. Hah? Pas aku buka, iya dia posting. So aku kayak, kakak kok bisa posting video? Iya kan lihat mama gitu. Jadi aku kayak, oh my god, dia bener-bener, dia tuh jadi adiknya role modelnya kakaknya, ibunya anaknya kakaknya ini role modelnya aku gitu. Jadi apa yang aku lakukan dia lakukan balik gitu. Terus aku sering lihat kalau misalnya lagi bikin konten sama keluarga, dia yang betulin koreografinya. Yes, itu bener Kak. Wow, hebat itu banget. salah. Lucu banget. Aduh, Masya Allah. Lucu Tapi banget. kadang itu Kak, cuman kadang aku juga takut dia over gitu loh Kak. Jadi kadang aku suka kayak, Kak nggak boleh gitu. Kadang dia suka ngatur orang gitu. Dan jadi kemarin lucu banget ya. Aku kan ke sekolah, aku ambil rapot. Terus gurunya cerita, Bu Amina ini tuh luar biasa loh gitu. So, aku bilang kayak, kenapa ya? Kenapa Miss? Aku bilang, dia itu di kelas tuh leader. Hah maksudnya? Iya jadi dia tuh suka ngatur temen-temennya. Jadi kayak misalnya temennya dengerin aku. Dan dia merasa dia itu adalah guru. Wow. Jadi suka kayak dengerin miss gitu. Terus aku kayak Miss maaf ya aku bilang gitu. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa mungkin. Dan di kelas dia doang yang kayak gitu. Jadi kadang temennya kalau misalnya lagi ada yang berantem atau apa, udah jangan berantem, ayo kita main aja gitu. Jadi dia tuh yang kayak tua gitu. Jadi tapi tua lucu ya. Tuanya tuh lucu. Jadi pas dan dia tuh di rumah juga kayak gitu ke adiknya. Jadi adiknya itu kan masih kecil. Jadi dia suka kayak, Adek dengerin Miss. Ayo kita sekarang belajar dia dulu. Dia panggil diri sendiri Miss. Oh lucu banget. Kadang dengerin mama. Jadi pengen kayak aku. Jadi kalau aku kayak Azra dengerin mama ya, nanti dia juga gitu. Iya dia dengerin mama. Ngomongnya tapi ke diri dia. Jadi aku kayak, oh emang kopi banget dia. Jadi kita harus benar-benar hati-hati banget sih Kak. Kadang aku ucapan juga, malah dia ingetin aku. Kadang kalau aku suka ngomong yang gak bagus, dia ingetin, Mama itu tuh saru, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, cuma so kan, smart. Kadang kan kita suka kalau lagi ngumpul gitu suka kelepasan yang ngomong. Kadang aku ngomong yang nggak bagus dia kayak, Mama itu saru, nggak boleh ngomong kayak gitu. Oke, sorry Kak, maaf. Tapi aku penasaran deh, parenting style kamu di rumah kayak gimana sama Bang Atta? Tadi kamu bilang kan Bang Atta yang versi super sabarnya. Yes, dia sangat amat sabar dan sangat amat, kalau menurut aku dia sangat amat baik. Jadi dia tuh, kalau aku lihat sih memang dulu papaku juga kayak gitu. Jadi mamaku yang bagian galak, papaku tuh bagian yang kayak apa aja dikasih. Jadi Bang Atta tuh tipikalnya kalau anaknya salah, sayang jangan dong. Apa kalau aku tuh didikannya VOC banget. Jadi katanya orang-orang tuh aku tuh galak banget dan aku merasa aku galak gitu. Jadi aku kadang suka ke anak-anak tuh kayak, maafin mama ya, mama galak. Terus dia yang kayak, enggak kok mama gak galak. Jadi aku tuh memang bagian badnya Bang Atta tuh bagian yang kayak baik. Terus habis itu dia juga apa-apa tuh kayak, sayang jangan dong. Kalau aku tuh tipikal orangnya agak lumayan gak sabar Kak. Jadi kayak, kakak gak boleh gitu ya gini. Jadi kalau misalnya salah,
dua-duanya aku marahin tapi tetap dengan style aku yang galak gitu. Nggak bad lah, karena kamu marah kan pasti karena Ada ada reason alasannya ya, kan. benar. Dan kalau menurut aku kalau yang lebih apa ya, lebih apik parentingnya tuh Bang Atta gitu. Jadi dia sekarang baru menerapkan di rumah, mereka tuh punya kartu poin. Jadi kartu poin itu bisa ditukerin buat dia beli jajan, beli mainan. Jadi 1 poin itu 100.000. Nah tapi poin, supaya dia dapetin poin itu dia harus store hafalan, entah surat, doa. Jadi surat-surat pendek ataupun kayak doa makan, atau dia berperilaku baik. Jadi kayak dia misalnya abis main dia mau tidy up, dia tuh dapet poin. Atau misalnya dia kayak, jadi sekarang tuh Amina hampir setiap hari tuh kayak, papa aku mau hafalan, aku mau setoran hafalan gitu. Dia udah bisa kayak gitu. Jadi aku kayak, nah aku tuh gak ada kepikiran ke situ. Itu tuh semua ide papahnya. Jadi kadang aku kayak, wow, dia lebih apik untuk yang kayak gitu. Jadi kalau bagian yang kayak marah-marah itu aku. Terus jadi poinnya ditukar setiap minggu? Iya, jadi kadang kalau hari Sabtu, siapa yang mau ke mall gitu? Aku mau ke mall. Oke, bawa poinnya masing-masing ya. Jadi mereka kumpulin poinnya, mereka beli mainan. Jadi kita nggak, jadi boleh misalnya dia mau dapat ice cream ya, dia beli pakai poinnya dia. Jadi bukan kita yang beliin. Jadi kayak aku mau nuker poin aku untuk beli ice cream misalnya. Sampai kemarin akhirnya di satu ketika dibawa ke tempat mainan, dia mau habisin semua poin itu. Terus Bang Atanya bilang, jangan dihabisin, kamu kalau habis kamu nggak punya poin lagi, kamu nggak bisa beli apa-apa ya. Oh gitu ya Pak, ya udah deh aku pakai aja nih, misalnya kayak 2 lembar 200.000, berarti kamu cari mainan seharga 200.000. Jadi Iya, gitu. iya, diajarin juga jadi pelan-pelan Iya, ya. jadi dia benar-benar kayak diajarin supaya mungkin juga supaya nggak jadi boros gitu. Karena kan dia biasanya kalau mau beli mainan selalu enak gitu, mintanya kayak mama mau mainan, mama mau ini. Cuman kamu juga harus do something dong. Kamu apa kayak hafalan apa, dan sekarang alhamdulillah dia udah mulai bisa. Jadi dia sekarang ini apa namanya, jadi kayak aku pengen cepet-cepet hafalan ke papa biar dapet poin gitu. Udah hafal apa aja dia yang udah Dia tuh menghasilkan poin? Aliklas ya, aliklas, doa makan, doa perjalanan. Belajar sama susnya? Sama Atau susnya, guru ngajinya? sama ada dia kan di dekat rumah ada TPQ gitu Kak, kayak tempat buat ngaji di dekat rumah. Jadi dia di TPQ seminggu 3 kali. Wow, bagus banget. Jadi dia aku ajarin supaya dia mau berteman dengan siapapun. Karena kan aku takut ya Kak, maksudnya mungkin kalau zaman dulu beda sama zaman sekarang. Apa-apa tuh sekarang ya bisa viral. Terus kalau misalnya dia kalau kemana-mana, aku nggak mau dia tuh ngerasa aku anak ini loh, aku anaknya ini loh gitu. Jadi aku mau kamu tuh harus main sama siapapun. Jadi nggak boleh pilih teman. Jadi dia setiap abis pulang dari TPQ dia tuh jajan sama temen-temennya ke warung, jajan cilok, jajan cimol kayak gitu. Dia suka beli jajan-jajan. Jadinya dia berteman lama semua orang gitu. Lucu banget. Tapi dengan kamu menyuruh dia belajar ngaji ke beda tempat gitu, bukan gurunya datang ke rumah, itu lumayan apa ya, menjadi effort juga kan buat dia. Buat mendapatkan ilmu aja, aku harus keluar rumah untuk ketemu sama gurunya. Ketemu sama guru itu Bagus banget sih. Alhamdulillah Kak, masih banyak belajar nih juga. Dan yang aku lihat kamu tuh sangat-sangat hands on sebagai seorang ibu kan. Seperti yang tadi kamu bilang, aku gak bisa jauh dari anak karena langsung kepikiran. Gimana cara bagi waktunya? Karena kan kamu juga masih syuting, kamu bikin konten, terus kamu juga apa ya, masih suka main sama teman-teman karena itu butuh kan, itu perlu untuk main sama teman-teman. Bagi waktu sama energinya gimana? Iya, jadi paling karena aku kebanyakan syutingnya itu bisa dilakuin di rumah, jadi aku tuh sebisa mungkin syutingnya di rumah. Terus kalau biasanya aku dapat kerjaan gitu dari tim misalnya keluar kota gitu, pasti sebisa mungkin aku cari yang pulang pergi. Aku tuh nggak bisa yang kayak nginep, kecuali benar-benar urgent banget aku harus nginep, jadi aku nginep. Tapi selagi aku bisa pulang, aku pasti pulang dan main sama anak-anak. Jadi memang kalau misalnya pagi papanya nganterin sekolah gitu, jadi kita bagi waktu. Papanya nganterin sekolah sampai rumah main sama aku, nanti tidurnya sama aku. Senin sampai Jumat tidur sama aku, Sabtu Minggu dia tidur di kamarnya sendiri. Jadi tapi pasti sekolah dianterin salah satu dari kamu? Iya, cuman kalau pagi Bang Atta yang nganterin, karena aku tahu dia kan siang sampai malam pasti waktunya udah nggak ada lagi. Maksudnya dia udah ada kegiatan lain-lain, jadi sebisa mungkin di perjalanan dia bisa ngobrol sama anaknya, bisa apa. Jadi pagi kamu wajib antar. Iya benar, itu bagus sih. Soalnya kadang-kadang kan kita sebagai anak yang kita inget yang nganterin sekolah tuh supir atau enggak mbak kan. Aku soalnya dulu kayak gitu Kak. Ya kan, jangan sampai anak kita tuh kayak cuma kepikirannya mbak dan supir yang nganter dan jemput sekolah. Jadi dia sama papanya dianterin, udah kita bagi waktu aja. Jadi papanya bagian pagi nganterin segala macam, siang sampai malam tidur sama mama sama papa juga. Cuma kan papanya biasa pulangnya malam, jadi tidur sama mama papa, main apa segala macam. Terus setiap aku pergi tuh aku selalu izin ke mereka, kayak tadi aku mau jalan ke sini kan, mereka baru nyampe rumah, aku mau jalan, aku bilang
kakak mama izin ya mau syuting dulu sama mamanya Isa, aku bilang gitu kan. Terus aku kasih lihat videonya, ini mamanya namanya Nikita Willy, aku bilang gitu. Terus dia kayak oh gitu, oke ma nanti pulangnya jangan lama-lama ya. Jadi dia udah oke gitu, jadi ya sebisa mungkin aku kasih tahu aja gitu. Tapi kamu pernah merasa mom guilt gak sih? Iya, sering lagi kak. Saat kapan? Ya kalau misalnya aku lagi marah, terus kalau misalnya aku lagi sibuk gitu, aku tuh ngerasa kayak aku tuh kalau sibuk ini nih baik gak sih jadi ibu gitu. Karena dulu waktu aku kecil tuh kan mamaku lumayan sibuk ya kak, jadi aku tuh sering, makanya itu aku seringnya sama papa dan sama suster kan. Jadi aku tuh kadang suka kayak aku takut deh anak aku kayak gitu juga nggak ya gitu. Cuman ya udah seiring berjalannya waktu, makanya aku belajar untuk kayak oke, aku terima kerjaan di rumah dan segala macam di rumah. Bukan berarti aku karena kan orang mikirnya kayak ih sombong banget sih dia nggak mau syuting keluar apa segala macam. Cuman aku nggak bisa jauh sama anak gitu. Supaya mereka tuh nggak yang lost, lupa banget gitu sama aku. Ya relate banget sih. Iya, walaupun orang kan suka kayak lebay banget sih, padahal kan di rumah ada susternya gitu. Cuman kita tuh dengar anak nangis di rumah aja tuh kan pening ya kak, pusing kayak kenapa sih? Padahal kan sebenarnya ada suster kan. Kayak, jadi kadang orang tuh suka mikir Aurel mah enak, ada susternya, nggak pernah ngurus anak apa segala macam. Dia nggak tahu kita di rumah tuh seperti apa. Kayak dengar anak nangis aja kita ikut stres, dengar anak sakit aja kita ikut stres. Kadang anak gini dikit kita ikut stres. Jadi orang tuh sebenarnya nggak tahu pusingnya kita tuh gimana gitu. Ya, walaupun punya suster banyak kan bukan berarti kita selesai pekerjaannya jadi ibu kan. Ya. Semuanya tuh mungkin kita karena ibu dan anak jadi ada connectionnya sendiri ya. Jadi kalau anak lagi sedih itu kita pasti ngerasa juga kan kayak anak aku kenapa ya, kok dia beda nih hari ini, ada apa. Jadi emang connectionnya beda ketika sama dia sama suster dan kita sama anak-anak. Dan pasti gitu. siapapun yang ngurus anak kamu, yang lebih tahu anak kamu tuh kamu sendiri. Iya. Nah, aku sekarang mau tanya soal hubungan kamu sama Atta setelah kalian punya anak. Tadi kan kamu bilang kan kamu tuh kayak nggak sempet pacaran karena langsung Iya. ada Amina. Terus hubungannya gimana? Ada yang berubah nggak setelah anak-anak lahir? Soalnya beberapa guest pasangan yang datang ke sini, mereka tuh selalu bilang kita tuh punya hobi yang sama supaya kita tetap ada sparks di hubungan kita gitu. Dan kita selalu meluangkan waktu untuk couple time berdua. Nah, kalau kalian gimana? Kita couple time-nya pasti yaitu Sabtu dan Minggu kita tidur berdua. Oh gitu? Iya, jadi kalau Senin sampai Jumat tidur sama anak-anak. Sabtu Minggu tuh waktunya ya orang tua lah, parents gitu. Jadi Tapi anak-anaknya bisa ngerti? ngerti dia, pokoknya aku selalu bilang, dia kan Amina Azhar tuh selalu bilang mau tidur sama mama. Aku bilang kak ini kan ada Sabtu, mama sama papa dulu ya berdua. Oh, udah dibiasain ya? Iya, nanti Senin sampai Jumat sama kakak lagi. Terus dia kayak oh ya udah oke. Jadi dia adiknya sama kakaknya sendiri. Nah sekarang lagi aku biasanya untuk tidur berdua, mereka berdua, aku sama papahnya. Paling itu. Sama sekarang aku kan tadi gak suka olahraga ya kak. Dan Atta tuh tipikalnya olahraga banget. Jadi mau gak mau sekarang aku ikutin dia. Jadi aku sekarang udah mulai ikut pedal. Terus abis itu ya sebisa mungkin aku coba deh mencoba untuk suka olahraga supaya nyandingin dia gitu. Jadi dia lagi suka olahraga aku ikutin gitu. Terus ya paling itu sih, bikin me time-nya ya waktu berdua di kamar nonton. Terus Sesimpel nonton nonton TV aja gitu kan? Iya, sesimpel nonton aja tuh aku kayak ngerasa kayak oh ini berharga. Walaupun kadang kita bukan yang tipikal ngobrol banyak, walaupun cuma nonton gitu. Nah cuman kita juga biasain setiap sebelum tidur tuh kita ada pillow talk berdua. Okay. Jadi misalnya ceritain hari ini kita ngapain. Terus kadang dia cerita kalau dia habis meeting sama si ini, dia cerita terus dia tanya menurut kamu gimana, dia selalu nanya gitu. Jadi aku merasa kayak oh ya dia nganggep aku gitu, dan aku juga gitu sebaliknya. Dan menurut kamu couple time itu penting banget kan? Banget kak. Karena kalau enggak, jujur ya, aku soalnya sempet ngomong ke Bang Atta nih. Aku tuh pernah bilang karena waktu itu dia sempet lagi sibuk banget dan waktu aku ke dia tuh sedikit, jadi kita waktu untuk ngobrol, waktu quality time-nya tuh nggak ada. Aku sampai ngomong, lama-lama kalau kayak gini hubungan tuh bosan loh, hampa. Aku pernah ngomong kayak gitu. Terus di saat itu semenjak aku ngomong itu dia langsung berubah. Maksudnya jadi ada waktu. Terus dia ingat setiap hari Minggu tuh nggak boleh nerima kerjaan sama sekali. Jadi aku selalu ingetin manajer aku bilang, Dok nggak bisa ini hari Minggu. Hari Minggu tuh Senin sampai Jumat dia udah ibaratnya kayak udah nggak pulang nih. Maksudnya kayak udah pergi pagi, pulangnya malam, bisa pulangnya jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Lo kantornya kan deket? Iya, cuman dia kadang ada aja. Nah itu kadang olahraga sampai jam 2 main bola. Aku sampai kayak udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi yaudah please Sabtu dan Minggu
jangan ambil kerjaan. Kalau Sabtu kayak udah deh mungkin ada yang penting banget boleh. Tapi kalau Minggu please sebisa mungkin jangan olahraga, jangan ambil kerjaan, jangan janjian dengan siapapun di hari Minggu. Dan aku pun juga kayak gitu. Khusus buat kalian keluarga. Iya, jadi aku tuh sering banget kadang suka minta maaf gitu sama teman-teman aku, kadang kayak yuk hari Minggu brunch yuk, atau kita ini, aku bilang maaf banget nggak bisa, gue kalau hari Minggu itu hari keluarga. Jadi setiap ada undangan, kadang gitu kalau misalnya ada undangan ulang tahun, aku kan suka aduh hari Minggu lagi, jadi aku harus tanya ke Ata dulu kayak mau nggak kita datang ke acara ini hari Minggu soalnya. Kalau rame terus datangnya rame-rame gitu. Iya, aku langsung kayak aku ajak Bang Atta dan anak-anakku harus ikut, maksudnya supaya tetap ada bersama. Dan aku juga nggak mau anakku nanti ngelihat kayak kok mama papa jarang bareng gitu, maksudnya biar mereka terbiasa dengan kumpul selalu sama-sama kayak gitu. Kegiatan sederhana apa yang paling kalian suka lakuin as a family? Mungkin hari Minggu atau hari-hari biasanya? Jajan. Jadi Bang Atta tuh suka ngajak kayak siapa yang mau jajan gitu, entah ke mart manapun yang deket rumah. Oh, jajan ke supermarket gitu? Supermarket aja. Tapi tuh mereka seneng banget kayak wah jajan gitu. Jadi Amina dan Azura tuh suka banget ketika diajakin keluar rumah tuh, menurut dia tuh waktu yang sangat berharga. Siapa yang mau pergi ke playground, mereka tuh bisa kayak jingkrak-jingkrak, aku mau ke playground gitu. Jadi kita suka bikin kayak gitu aja. Terus kadang kayak baru kemarin ya, hari Minggu kemarin kita bikin Lego di rumah gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kita coba bikin sesuatu yang gak membosankan, yang seru, yang simple, yang gak perlu memakan, maksudnya yang nggak perlu keluar lah kalau bisa atau apa, jadi supaya tetap di rumah bareng-bareng gitu. Terus ngomongin soal membersamai 2 anak perempuan, nah Amina dan Azura ini kan akan tumbuh di zaman tuh yang berbeda dari zaman kita. Iya. Ya, pokoknya dari kita dulu ya gitu. Udah ada sosial media, terus standar yang kadang-kadang nggak realistis. Apa hal-hal yang kamu ingin tanamkan ke Amina dan Azura supaya dia akan tumbuh menjadi anak yang baik dan yang diinginkan sama kamu sebagai orang tua? Ya itu pertama, makanya aku selalu membiasakan dia untuk bergaul sama siapapun, karena aku tuh selalu ingetin, dan aku selalu inget pesan dari orang tua aku untuk nggak boleh sombong. Itu tuh dari kecil selalu diingetin gitu. Jadi aku juga nanamin itu ke Amina sama Azura, karena aku nggak mau mereka tuh, ya karena kan gini Kak, aku tuh dulu juga besar kan karena aku anaknya siapa gitu, ngerti gak Kak? Jadi kayak oh ya Aurel kan anaknya ini gitu. Nah aku tuh jadi aku selalu ada bayang-bayang dengan orang tua aku gitu, yang dimana itu kan terjadi juga sama Amina dan Azura gitu. Jadi aku pengen mereka harus diajarin hal yang berbeda gitu kan. Mungkin kalau dulu nah kalau Bang Atta dia cerita, aku tuh dulu kalau sama orang tua aku ke sekolah aja jalan kaki, naik angkutan umum dan segala macam gitu. Nah di zaman sekarang kan udah nggak bisa kan Kak, yang dimana apa-apa coba kalau misalnya kayak misalnya Isa gitu jalan kaki sendirian kan pasti ada aja orang yang videoin atau kayak ih gila ya kok orang tuanya tega. Padahal sebenarnya itu kalau zaman dulu itu kayak biasa aja kan gitu. Jadi aku mencoba untuk menanamkannya, karena nggak bisa seperti itu ya udah dia aku lesin di tempat yang dia bareng dengan siapapun, dengan siapa aja. Jadi aku nggak mau dia kayak aku harus temen yang begini, aku punya temen yang begini. Jadi silakan kamu bermain di situ, punya banyak teman, kamu bisa lebih membuka mata, bisa bergaul gitu. Jadi aku nggak pengen dia salah bergaul gitu. Jadi itu terus habis itu dia dengan main dengan siapapun, aku juga nggak mau. Aku selalu bilang sama Bang Atta, Pak kamu jangan, sebisa mungkin kamu jangan pernah buat aneh-aneh ya, karena jejak digital itu anak-anak bisa nyari kapanpun dan dimanapun, dan itu nggak akan bisa hilang, aku bilang. Jadi kamu jangan, pokoknya setiap kamu melakukan sesuatu hal yang buruk, please ingat anak kamu perempuan, aku gitu kan. Karena aku nggak mau mereka tuh cari di sosial media, misalnya dia search nama papahnya terus keluar yang aneh-aneh, itu kan kasihan di dianya, dia juga malu sama temen-temennya. Jadi aku selalu ingetin itu gitu. Jadi ya hal-hal yang kayak gitu sih, jadi aku tanamin di mereka dari kecil. Terus pergi tuh biasain dia harus mau naik apa aja. Kayak gitu. Jadi cara membiasakannya gimana? Ya kayak misalnya kemarin aku ajak dia naik kayak sepeda listrik, jalan-jalan ke mart pakai sepeda listrik gitu. Jadi dia kayak, jadi aku nggak mau biasain dia harus naik yang kayak mobil terus kayak gitu. Mobil dijemput gitu ya. Terus kadang kita naik pesawat, aku juga ngajakin dia, kita duduk di belakang ya Kak. Aku ingetin dia, maksudnya kayak kita duduknya di belakang ya Kak, hari ini kita nggak duduk di depan. Terus dia kayak emang kenapa Mah? Aku jelasin. Dia juga kayak anak-anak zaman sekarang kan
kita kasih tahu dia selalu nanya kenapa, selalu dengan pertanyaannya dia kan. Jadi kadang aku suka kayak oke, aku harus menyiapkan jawaban yang jelas ke dia, karena kalau aku jawabnya nggak jelas dia tuh akan tetap nanya kayak emangnya kenapa, tapi temen aku gitu. Jadi ya itu, jadi paling hal-hal yang kayak gitu sih Kak. Nah aku pengen ngomongin soal komitmen. Seperti yang tadi kita udah bicarain di awal kan, kamu ini memang berkomitmen untuk menikah di usia muda. Kamu adalah Gen Z tapi kamu menikah muda, kamu punya anak 2 dan kamu happy dengan kehidupan kamu sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Sementara banyak banget mungkin kalau kamu dengar teman-teman sebaya kamu di luar sana tapi memilih jalan yang berbeda gitu dengan pemikirannya mereka masing-masing. Aku pengen tahu deh, pernah gak sih kamu sama teman-teman ngomongin apa yang membuat mereka tuh jadi berpikir 2 kali untuk menikah di usia yang tergolong muda, sampai ada yang berpikir kayaknya gue gak mau punya anak deh, kayaknya gue mau child free. Pernah gak sih ada obrolan-obrolan kayak gitu? Pernah ada, dan itu terjadi sama orang yang terdekat aku juga gitu. Jadi kayak adalah tim aku juga gitu, jadi suka ngobrol. Gen Z juga? Gen Z juga, usianya ya sama kayak aku gitu. Jadi kadang aku suka nanya kayak kenapa kamu gak mau punya anak? Sebenarnya aku juga gak mau menyalahkan ya, karena itu kan pilihan orang kan, hidupnya masing-masing beda-beda. Mungkin ada yang merasa gimana, ya itu sesimpel jawabannya mereka kayak enggak deh, kayaknya ribet, aku pengen ya menghabiskan waktu aku sama suami aja berdua gitu. Ya aku juga gak bisa menyalahkan gitu. Jadi memang kadang pikiran orang-orang tuh ada yang mikir kayak gak apa-apa, gue pengen berdua aja sama suami gue gitu. Gitu loh Kak. Jadi mungkin, tapi itu juga aku juga sempat mikir kayak aku pengen berdua sama suami dulu, tapi bukan berarti aku gak mau punya anak gitu. Jadi mungkin kalau menurut aku ya, setelah aku tanya-tanya beberapa orang yang memang mereka pengen hidupnya lebih simpel, lebih pengen berdua, pengen apa ya, pengen free, pengen bisa melakukan apapun tanpa harus mikirin aduh anak gue kalau gue titipin sama, kadang kan ada orang yang kayak misalnya pergi yuk, ntar dulu ya gue mau nitipin anak gue dulu nih di sini ya. Karena kan orang jadi berpikirannya jadi double, apa-apa jadi harus mikirinnya, menyiapkan suatu hal yang harusnya 1 bisa jadi 2, jadi 3, jadi banyak kan. Jadi mungkin mereka pengen mencari jalan yang lebih simple, lebih mudah gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau kayak Kak Niki pasti mikir kayak, padahal kita punya 2 anak tuh seru loh, punya anak tuh seru loh, punya jadi lebih rame. Cuma mungkin ada tipe kalau orang yang nggak suka begitu rame kan, mungkin ada juga gitu. Jadi ya kita nggak bisa nyalahin juga ya. Tapi kalau kamu ketemu sama teman-teman kamu yang masih belum punya anak, kamu suka iri nggak sama kebebasan mereka? Karena kan usianya masih sama kan. Kadang aku juga mikirnya kayak enak banget ya lo nggak ada buntutnya. Cuman balik lagi, aku tetap bersyukur banget punya 2 anak yang alhamdulillah luar biasa, yang udah dikasih tuh yang di luar ekspektasi aku, di luar yang aku bayangin. Ternyata aku punya anak yang Masya Allah luar biasa gitu. Jadi kadang kalau aku punya pemikiran itu, aku pikir nggak boleh mikir kayak gitu, karena ini udah yang Allah kasih luar biasa. Jadi aku kayak ya udah kita bersyukur aja gitu. Apa satu hal yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman Gen Z mengenai menikah muda? Ya paling aku mau nyampein ya, memang sebenarnya kehidupan pernikahan memang tidak seperti drakor, tidak seperti yang film-film yang so sweet, yang bisa dikasih bunga kapanpun, dipuji kapanpun gitu ya. Memang berbeda, cuman tidak semengerikan dan sehoror itu. Pernikahan itu indah, cuma memang dalam hubungan kan gak mungkin semuanya mulus ya, pasti ada kerikil-kerikil. Cuman justru kerikil-kerikil itu yang membuat kita jadi lebih kuat. Yang tadinya dimana kita lemah, dengan adanya cobaan, dengan adanya ujian dalam hubungan tuh membuat kita jadi lebih kuat, lebih apa ya, lebih bisa mengerti, bisa jadi lebih menghargai satu sama lain. Yang tadinya kita semua apa-apa mikir sendiri, ternyata mikirin orang lain, mikirin suami sendiri itu ternyata suatu hal yang menyenangkan juga loh gitu. Kita memikirkan dia kan berarti kita peduli gitu kan. Jadi menurut aku menikah di usia muda itu luar biasa menyenangkan. Dan saat dijalani menyenangkan, walaupun ya mungkin memang ada sesuatu yang bikin dar-der-dor kaget kayak begini, begitu, begini. Cuman dijalanin aja, dan semua orang pasti bisa sih menurut aku untuk menjalanin gitu. Dan buat anak-anak muda di luar sana, mempunyai anak itu seru. Kita jadi banyak belajar, karena dengan kita punya anak tuh kita jadi punya banyak pelajaran hal baru, yang dimana tadinya aku tuh sekarang diuji kesabarannya dengan 2 anak aku ini. Sekarang aku diuji banget, jadi harus bisa lebih sabar, harus bisa lebih
apa ya, lebih dewasa, lebih calm. Yang tadinya tuh aku apa-apa tuh gerasa gerusuk, marah-marah mulu kan, jadi maunya jadi harus lebih sabar kan Kak dengan adanya anak-anak gitu. Jadi ternyata Ya, banyak pelajaran yang pelajarannya bisa kita dapetin banyak dari banget, anak ya. betul. Jadi belajarnya dari pengalaman sendiri, dan itu menurut aku lebih works dibanding kita kayak belajar. Kalau kita mungkin belajar sama orang bagus, tapi kalau kita langsung menerapkan kan langsung ada prakteknya ada ya? prakteknya gitu. Oke, that's really beautiful. Yes. Aurel, thank you so much for Thank you Kak sharing. Niki udah diundang, seneng banget. Thank you. I wish you all the best in life. Amin, you too Kak. And Thank see you you. guys next week. Bye.